Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu malam Kamis ini yang merupakan pertemuan kita yang terakhir di bulan Sya'ban. Semoga dengan pertemuan ini nantinya semakin menambah keimanan kita, menambah kebaikan kita, menambah amal-amal kita ya menjelang bulan Ramadan. Semakin hari kita semakin baik. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti beliau. Ibu-ibu sekalian, pada ayat yang pertama tadi saya membacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita senantiasa diingatkan supaya kita tetap berpegang teguh kepada Islam. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah datang, maka tidak akan bisa dimajukan atau diundurkan sedikit saja, tidak bisa. Oleh karena itu kita juga tidak tahu umur kita sampai kapan gitu ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 30 menit ke depan, 1 jam ke depan, atau besok, kita tidak pernah tahu. Semoga Allah senantiasa nanti mematikan kita ya, menjemput ajal kita dalam keadaan berislam. Sebagaimana kita di tahlil itu senantiasa berdoa, Allah biha ya Allah bi husnil khotimah, ya Allah. Jadi semoga dengan amal-amalan orang-orang yang meninggal dan juga amal-amalan kita nantinya menjadi husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu adalah merupakan cita-cita kita. Ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini saya sedikit menjelaskan yaitu tentang sekarang bulan Sya'ban ya. Besok kita beberapa hari lagi menjelang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu Allah menjanjikan kepada kita bahwa pahala kita akan dilipat gandakan. Makanya kalau kita lihat banyak sekali orang-orang itu beramal di bulan Ramadan, semakin banyak amalnya. Artinya apa? Ya karena memang Allah berjanji bahwa amal-amal itu akan dilipat gandakan. Ibu-ibu sekalian, di dalam surat Ar-Rahman juga dikatakan hal jazaul ihsani illal ihsan, dan tidaklah balasan suatu kebaikan itu melainkan adalah kebaikan juga. Jadi kita jangan sampai bosan berbuat baik. Karena saya pernah mendengar itu ada seorang teman itu ya, dia itu biasanya suka menolong orang, suka membantu gitu ya. Bu, saya mengalami kesulitan ini, membantu, tapi kemudian dia tersakiti gitu ya. Akhirnya saya bertanya, kenapa kok sekarang seperti ini? Saya sudah bosan berbuat baik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita bosan berbuat baik. Karena bagaimanapun yang kita lakukan, kadang-kadang kalau nuruti manusia ya, kita berbuat, jangankan berbuat jelek ya, kadang berbuat baik saja masih ada orang yang ngerasani kita. Tapi kita tahu bahwa amal kita yang menilai itu adalah Allah. Sebagaimana di dalam surat Yasin yang kita baca, fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Artinya apa? Jadi
Dan pada hari itu, pada hari kiamat, pada hari perhitungan amal, tidak ada seorang pun yang akan dirugikan sedikit pun. Dan mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kita yakin saja kalau kita berbuat baik, pasti Allah akan membalas juga dengan kebaikan. Gampangannya, kalau saya sering memberi gambaran juga kepada siswa-siswa saya kadang gitu. Kalau kamu misalkan menanam apel, kira-kira apa yang kamu panen? Apakah anggur? Kan tidak kan? Apel juga kan? Kita menanam anggur, yang kita tanam, yang kita tuai juga anggur. Artinya apa? Apa yang kita tuai itu adalah sesuai dengan apa yang kita tanam. Kalau yang kita tanam kejelekan, pasti yang kita tuai adalah kejelekan. Kalau yang kita tanam kebaikan, sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Berbuat kebaikan, kita tidak perlu memamerkan kepada orang lain. Banyak orang yang berbuat baik tapi ditunjukkan kepada orang, hanya karena ingin dipuji, atau mungkin hanya mengejar rating konten, yang itunya tentunya mereka akan mendapat uang lebih banyak gitu. Jadi sekarang kita sering sekali melihat bahwa orang-orang berbuat baik itu ditunjukkan. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Kalau berbuat baik ya, kalau tangan kanan berbuat baik, sebaiknya tangan kiri tidak tahu. Artinya jangan sampai, karena berbuat baik kalau kita tunjukkan kepada orang itu bisa menyeret kita kepada perbuatan riya. Ya, kadang ada misalkan sholat malam itu ya, di sholat malam terus ada yang mungkin diposting di status, malam ini dingin gitu ya, pegang air wudhu, ingin menunjukkan dia sholat malam. Aduh lah, gitu itu sesuatu yang kayaknya remeh, tapi bisa menyerumuskan kita mengikis amal kita. Ya, karena katanya itu riya itu seperti apa? Semut hitam di atas batu hitam di tengah malam, kelihatan enggak? Nggak kelihatan. Wes semutnya hitam di atas batu hitam dek, bengi-bengi. Riya itu seperti itu, hampir tidak kelihatan, hampir kita tidak merasa. Nah, sehingga perbuatan kita nanti tidak ada pahalanya. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu, saya hanya ingin mengajak di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan pahala yang banyak, melipat gandakan pahala kita yang banyak. Amal ndak usah nunggu kita kaya. Kok nek duit kowe sakmene aku kate amal. Sedikit berapapun, tidak harus berupa uang, apapun yang kita punyai ya, itu kita bisa berikan kepada orang lain. Yang terakhir, saya hanya akan membacakan sebuah hadis. Di sini di dalam hadis arba'in ya, saya artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyelesaikan urusan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat. Mereka dikelilingi malaikat dan Allah sebut-sebut mereka di hadapan makhluknya di sisinya. Dan barang siapa lambat amalnya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya.
Artinya di dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-36 ini menjelaskan bahwa barang siapa yang menyelesaikan, membantu orang lain, pasti Allah juga akan membantu urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Pertolongan kita kepada orang lain dibalas oleh Allah kapan kita juga tidak tahu. Artinya tetaplah, marilah ibu-ibu sekalian, kita harus tetap semangat dan selalu berbuat kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Sekali lagi saya mengingatkan, hal jazaul ihsani illal ihsan, dan tidaklah balasan suatu kebaikan itu melainkan adalah kebaikan juga. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Mungkin selama saya bergaul dengan ibu-ibu selama ini menjelang bulan Ramadan, semoga ibu-ibu memaafkan saya, dan apapun yang mungkin ibu-ibu perbuat kepada saya yang tidak secara sengaja juga saya maafkan. Mohon maaf, kita semua saling memaafkan agar di bulan Ramadan nanti kita menjalani dengan penuh keikhlasan, penuh kelegaan, tidak ada rintangan atau hambatan apapun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.